Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kepada materi, mungkin seperti biasa kita absen terlebih dahulu. Sekilas tampak di sini gambar grafik, gambar hubungan antar sistem perguruan tinggi. Nanti kita bahas eh, terkait ini. Sebelumnya kita absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ahmad Fuad Jaidud. Hmm, wah, Ahmad Junaidi kali Pak. Ahmad Junaidi ya. Ya hadir Pak. Nah, kalau ini absen. Oh, bukan semester 2, semester 6 ya? Ya semester 6. Ya. Oke. Ahmad Junaidi, hadir Hadir ya. Pak. Haji Sabto Nurfalah, di sini bukan. Haji Sabto Nurfalah ada atau beda penjurusan. Kemudian Alexander, ada. Iya, Pak. Oke. Kemudian Desi Trifarwanti, oh, saya tandain aja dulu ya. Kayaknya ini kan penjurusan sepertinya. Konsentrasi. Cuma di akademiknya ini langsung ke semester keseluruhan. Kemudian Didi Saprudin, Hadir Pak, hadir. oke. Kemudian Fatah Pali Hilmi ada di sini nggak ya? Ada nggak ada. Kemudian Fatih Muhammad Salahuddin, Galih Anggoro Mukti, Galih ada Galih. Tadi sempat izin Pak katanya antar keponakannya ke rumah sakit. Oke. Kemudian Josafat Pasca Mulyanta. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Gus Munadi ada. Melkianus. Hadir Pak. Oh, berarti di sini ya. Melkianus. Kemudian Muhammad Yahya. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Muhammad Farhan Setiawan. Hadir, Pak. Oh, ada. Oke. Kemudian Putri Meliana Sari. Putri, ada Putri. Kemudian Raden Ahmad Fauji. Hadir, Pak. Oke. Rafifah Adila. Hadir Pak. Oke. Ria Puji Astuti. Hadir Pak. Kemudian Sofyan Fatun Najah. Hadir, Pak. Oke. Kemudian Wildani Ihyar Rahman. Ada ya. Yuli Widada. Dery. Dery hadir, Pak. Oke. Kemudian Lintang. Gitu, Pak. Pak mau nanya Pak, izin nanya. Oke. Gimana? Kemarin kan saya itu ada kendala untuk hadir Pak. Mau nanya aja sih Pak, kemarin itu ada tugas atau enggak ya Pak? Untuk Kalau yang yang share kemarin. IoT, IoT. Oh, yang IoT. Ya Belum. kemarin itu, oh belum ada berarti ya Pak. Belum Kemarin ada. tuh saya berhalangan hadir karena ada kerjaan Pak. Mau Oh, iya. infoin aja Oh, untuk iya, yang nggak apa-apa. IoT Pak. Oke, oke. Pak, makasih Pak. Ya. Yang belum di absen, ini kalau yang tadi dipanggil, Kali Hilmi Pak izin. kita panggil ini. Ini yang belum minta Semester 2, absen, Pak. Aji. Oh, semester 2 ya? Beda jurusan ya? Ini jurusan Ya, yang SI. SI. Oke, Alfi Maulana juga, Pak. Ahmad Fuad, itu bukan? Iya, awalnya amat kuat. Cuman Oh, kayaknya nggak ada ya? berhalangan deh. Oh, Akmal Yusuf, ada? Hadir, Pak.
Oke. Alfi Maulana. Hadir Pak. Oke. Bambang Widianto. Ada Bambang Widianto? Nggak ada ya. Damar Gali. Hadir Pak. Oke. Kemudian Hilman Hidayat. Ilman Hidayat hadir, Pak. Oke. Lutfi Dwi Maftia Jain. Lutfi ada? Lagi di jalan katanya, Pak. Oke. Muhammad Rizky Tamami. Hadir, Pak. Oke. Nanti dibuka ya kameranya. Muhammad Haidar Abdurrahman. Haidar Ada? hadir, Pak. Oke. Muhammad Ramdhani Ismail. Siap hadir Pak. Oke. Kemudian Nur Mujahidin. Ya ada. Ridho Ilmantoko. Hadir, Pak. Oke. Roni Ferdian Faska. Ada? Oke, untuk semester 2 yang nggak hadir Ahmad Fuad, kemudian Bambang, kemudian Lutfi, kemudian Nur Mujahidin, kemudian Roni. Nah, untuk yang semester 6 jurusan semester 6 jurusan TI yang belum belum ada Aji, kemudian Desi, oh Pata tadi ada ya, Pata Hilmi, kemudian Galih, Kusmunadi yang belum ada, kemudian Putri, Wildan, sama Yuli. Oh, yang belum tersebut nanti di jangan lanjut. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Jadi untuk semester ke depan, untuk sampai akhir semester, mungkin di akhir tugas kita akan menganalisis sebuah kebutuhan sistem yang ada di perguruan tinggi, khususnya ITTS. Karena ITTS ini kampus baru, maka dari itu kita akan coba langsung praktek dari mata, mudah-mudahan bisa dipraktekkan apa hasil teori yang kita pelajari nanti akan dikombin dengan studi kasus yang ada di ITTS. Nah, di ITTS sendiri itu yang namanya kampus baru, jadi belum mempunyai beberapa sistem. Nah, nanti kita akan coba menganalisis sebuah sistem. Di antaranya ini tadi saya sempat share buku terkait dengan apa namanya pengembangan blueprint IT khususnya di perguruan tinggi di perguruan tinggi. Nah, buku ini sebenarnya buku yang dihasilkan oleh dosen kita, dosen ITTS, yaitu Pak Bambang. Nah, Pak Bambang itu menyusun buku terkait dengan pengembangan IT di kampus. Nah, di samping itu sebenarnya buku ini eh, udah dianalisis teorinya. Dia menggunakan apa, terus kebutuhannya apa, kemudian pakai software apa. Nah, itu juga sebenarnya bagian daripada mata kuliah kita nanti yang akan dipelajari. Nah, paling secara garis besar intinya dalam mata kuliah kita nanti akan mencoba menganalisis sebuah sistem yang dibutuhkan. Nah, di sini contoh ada sistem akademik, di mana sistem akademik ini mempunyai cabang, ada beberapa cabang, ada sistem praktek kerja industri. Nah, nanti kita coba menganalisis apa aja kebutuhan sistem praktek kerja industri yang dibutuhkan di ITTS contohnya. Kemudian di samping itu sistem akademik ini mempunyai kemahasiswaan. Nah, dibutuhkan menurut analisis dari Pak Bambang eh, analisis global gitu. Jadi perguruan tinggi ini harus memiliki sistem-sistem beberapa sistem beberapa sistem. Nah, ini baru garis besarnya. Nanti untuk turunannya kita akan coba bahas sendiri. Nanti ada sistem kurikulum, kemudian ada sistem pelatihan dan sertifikasi, kemudian ada sistem penelitian dan pengabdian masyarakat, kemudian ada sistem perpustakaan, e-learning, kemudian ada di bagian bawah di sini ada sistem keuangan modul student payment, kemudian di sini ada dibutuhkan sistem keuangan, kemudian sistem keuangan modul payroll, kemudian sistem keuangan modul
kasir, kemudian sistem sarana prasarana modul, ada sistem informasi beasiswa, sistem dana bantuan, kemudian dana prasarana modul, kemudian sumber daya IT. Nah, di kemahasiswaan juga di sini ternyata menurut beliau masih dibutuhkan sistem informasi alumni, kemudian ada karir, kemudian di bawahnya ada data warehouse. Nah, blueprint pendidikan ini itu sebenarnya aplikasi yang besar. Nah, gimana caranya? Saya harap ya mungkin kita kerja bareng, bukan kerja bareng dalam artian maksudnya teori dan prakteknya seperti apa. Kadang kala kita ketika teori molotok lah, lancar molotok gitu. Kalau bahasa Sundanya molotok. Nah, kalau bahasa itu ya lancar lah terkait teori, tapi ketika dihadapkan kepada masalah menganalisis menganalisis praktek aslinya yang mau dipakai itu kadang bingung sendiri gitu. Jadi kurang lebih nanti kita bagi kelompok, beberapa kelompok, tinggal nanti jumlah siswanya berapa dibagi ada berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nanti di jumlah siswa dibagi 17 akan menganalisis dari mulai sistem kerja praktek industri, itu apa aja field-field yang dibutuhkan, kebutuhannya apa aja, kemudian SOP-nya kayak gimana, sistem kerja industri, kemudian sistem kemahasiswaan. Nah, di situ ada sistem alumni, kenapa dibutuhkan sistem alumni, outputnya apa, seperti apa, mengapa perguruan tinggi butuh sistem informasi alumni. Biasanya kalau berdasarkan pengalaman pribadi, ketika menganalisis ketika ada konsumen menginginkan sebuah sistem, kalau konsumen itu bingung mau ngapain, biasanya kan saya tolong buatin sistem kurikulum contohnya. Dia bingung. Nah, dibalik nantinya outputnya apa? Kenapa dibutuhkan sistem kurikulum? Oh, saya ingin mengetahui jumlah mata kuliah, bla bla bla. Kenapa dibutuhkan sistem kemahasiswaan? Karena saya ingin tahu bla bla bla. Jadi sebenarnya secara teori itu ada yang namanya metode analisisnya. Tuh. Itu ini secara garis besar gambaran umum seperti itu. Tapi seperti yang saya bilang, jadi perbedaan antara kursus dengan kuliah itu, yang namanya kuliah itu pasti ada yang namanya teori dulu runtutannya. Jadi ini gambaran untuk ujian UAS gitu. UAS. Nah, balik lagi ke materi. Jadi balik lagi ke teori. Mungkin nanti cara penjelasan saya bacakan teorinya, kemudian maksud dari teori ini berumpamanya apa gitu. Jadi dari teori ini seperti biasa dasarnya dulu apa itu pengertian sistem ya. Coba saya masuk untuk yang tadi udah ada grupnya ya. Nanti saya share di grup kalau tadi di Zoom udah ada sebenarnya. Nah, nah, baik. Jadi seperti biasa sebelum kita memulai langkah besar yang tadi output akhir, biasanya kita akan mencoba dulu apa arti pengertian daripada sistem dan informasi. Karena kebanyakan dari kita tidak tahu gitu kebanyakan arti sebenarnya itu apa. Kadang apa itu sistem? Ya, ya udah, sistemnya itu ya aplikasi gitu. Sebenarnya ada teori yang menyebutkan terkait pengertian sistem. Apa itu terkait dengan pengertian informasi. Nah, di sini untuk pertemuan awal, jadi mengapa kita tetap apa namanya memaparkan definisi dasar? Jadi dikhawatirkan nanti di yang namanya masyarakat luas gitu atau orang awam ketika kita kuliah jurusan apa sistem informasi atau apa itu sistem apa itu informasi kalau jawabannya standar ya itu sistem itu ya aplikasi ya apa kata dasarnya gitu gitu sistem kalau bagi yang nanyanya yang orang ngerti oh paham sistem itu apa ternyata kan
Masih banyak apa itu informasi, kemudian masuk ke sistem informasi, kemudian komponen sistem informasi. Baik, kita mulai ke teori dasarnya. Kalau secara teori itu sistem adalah suatu kumpulan atau himpunan dari kegiatan, komponen, unsur, elemen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, dan saling berhubungan satu sama lain. Melakukan kerjasama dengan cara-cara tertentu secara harmonis sehingga membentuk kesatuan untuk melaksanakan satu fungsi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, kalau teorinya kan saya secara pribadi bingung apa itu sistem, teori panjangnya. Tapi dalam hal ini kita bukan dituntut untuk menghafal dari kata-kata ininya, tapi paham apa maksudnya. Nah, di sini ada menurut Zulkifli Hasan, Zulkifli Alamsyah, sistem adalah elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan yang terorganisasi. Jadi nanti ketika ada orang awam bertanya apa itu sistem, ya bilang aja elemen-elemen yang saling berhubungan membentuk satu kesatuan. Gitu aja sebenarnya. Kemudian di sini ada menurut definisi informasi, ada menurut orang luar, di sini ada menurut Kelly. Kemudian informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau mendatang. Kemudian menurut Carlos, Kolonel Stephen, informasi adalah hasil dari data mentah yang telah diproses untuk memberikan hasil di dalamnya. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa informasi adalah hasil dari data mentah yang telah dioleh sehingga mempunyai makna. Kemudian menurut Jogianto, data informasi adalah data yang diubah menjadi bentuk yang lebih berharga dan berdaya guna, yang berarti bagi penerimanya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan, di sini ada beberapa teori-teori. Dalam hal ini, teori-teori ini bukan untuk dihafalkan satu persatu. Jadi kita pahamnya ke teori yang mana sebenarnya, gitu. Di sini informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk. Nah, bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Itu disebut informasi. Bisa jadi ada data, ada informasi terkait dengan jadwal kuliah. Intinya ada pamflet ditempel di mading atau ada pengumuman lah ditempel di mading. Nah, itu bisa disebut informasi kalau bentuk penerima bermanfaat dan dalam pengambilan keputusan atau saat ini atau mendatang. Nah, pamflet yang ditempel itu bisa disebut informasi apabila bermanfaat. Nah, kalau tidak bermanfaat, contohnya info jadwal kuliah, kalau untuk kita sih bermanfaat, menjadi informasi bagi kita. Tapi kalau untuk yang bukan kuliah ke kampus, ngapain? Itu bukan informasi bagi saya. Gitu. Jadi kata kuncinya informasi, definisi informasi itu sendiri yaitu data yang diolah menjadi sebuah bentuk, kan itu itunya kan asalnya data terkait dengan jadwal kuliah, mata kuliah apa yang diambil, itu kan data yang diolah. Kemudian data yang diolah itu bisa bermanfaat bagi penerimanya. Itu menurut Kelly gitu. Kalau nggak bermanfaat berarti itu bukan informasi menurut orang lain. Jadi tergantung kepentingan. Jadi kalau kita simpulkan, menurut Kelly informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk. Kemudian kalau ada informasi adalah data mentah yang diproses memberikan hasil di dalamnya. Itu sama memberikan hasil di dalamnya. Kemudian tuh menurut Jogianto juga intinya kalau kita tarik garis lurus dari beberapa pernyataan dari peneliti, informasi adalah intinya data yang diolah dan menjadi berarti bagi penerimanya. Kalau nggak berarti ya bukan informasi bagi dia gitu. Kan kadang kalanya seperti contoh fotokopi ijazah gitu kan menurut kita kan itu penting. Tapi kalau menurut tukang gorengan malah dijadiin bungkus karena itu bukan informasi bagi saya gitu. Jadi informasi itu bermanfaat dalam ber, bentuk yang berarti bagi penerimanya. Gitu intinya seperti itu kalau pengertian informasi. Jadi saya tekankan
definisi ini bukan untuk dihafalkan tapi untuk dimengerti, nanti dipahami. Nah, setelah dipahami nanti bisa disampaikan lagi dengan bahasa masing-masing. Seperti itu. Jadi definisi informasi. Kemudian kualitas informasi. Nah, informasi itu harus mempunyai minimal kualitas dari suatu informasi, disebut juga dimensi informasi, itu tergantung dari 4 hal, yaitu informasi harus akurat, tepat, waktu, lengkap, dan relevan. Akurat berarti informasi harus jelas karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi memungkinkan terjadi banyak gangguan, noise, yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Akurat dalam hal ini, kalau kita analogikan, kalau kita lihat di TV-TV dulu kan ada yang namanya kuis bisik-bisik lah, dari awalnya A gitu ngomongin A tapi sampai ujung bisa jadi salah. Nah, itu harus jelas, informasi itu harus di mana, harus akurat. Kemudian tepat waktu. Berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Nah, informasi yang usang tidak dapat memberi nilai lagi. Contoh lain daripada teori tepat waktu ini. Jadi contohnya kita di website atau ada pengumuman terkait dengan jadwal mata kuliah semester 2, semester 2 dan 6 terkait dengan sistem analis. Nah, ternyata da- pengumuman itu atau pamflet itu dikirimnya semester 8. Nah, itu berarti kan kurang tepat waktu, kurang bermanfaat karena sudah lewat gitu. Nah, di sini kualitas informasi itu yang pertama harus akurat, yang kedua harus cepat-cepat dikirimkan informasinya. Karena di sini informasi merupakan landasan dalam mengambil keputusan. Nah, jadi kalau tepat waktu sebagai landasan untuk mengambil keputusan. Kalau jelas kan waktunya, oh ini jam sekian sampai jam sekian, berarti saya harus gimana? Harus kuliah A, B, C, D. Tapi kalau eh, apa namanya, ada informasi itu datangnya lewat waktu, ya percuma gitu. Mending kalau cuma data apa namanya, informasi tentang jadwal kuliah. Coba kalau informasi eh, tentang gempa bumi, gempa buminya kapan, tapi baru datangnya kapan gitu, 10 hari kemudian. Itu juga bagian dari kualitas informasi. Kemudian lengkap di sini. Jadi kualitas informasi itu akurat, tadi harus benar-benar jelas itunya, kemudian tepat waktu, kemudian lengkap. Lengkap dalam hal ini pemakai berarti informasi yang disajikan kepada pemakai diberikan dengan selengkap-lengkapnya agar dapat dimanfaatkan dan digunakan secara maksimal oleh pemakai tersebut. Contoh lain daripada lengkap maksudnya itu kadang di zaman yang di zaman yang serba gampang, informasi itu cepat, kadang orang-orang itu malas. Mungkin teman-teman pernah dengar iklan clickbait gitu. Di situ ada Megawati, contohnya Megawati menang, judulnya tagline-nya itu. Pas dibaca ternyata oh itu mah Megawati pemain voli. Nah, gitu harus lengkap. Makanya di dunia yang serba digital ini kita harus pandai-pandai dalam memfilter apa itu informasi, jelas sumbernya dari mana, akurat, tepat waktu, kemudian lengkap kita harus menginformasikan. Jangan sampai kalau istilah sekarang itu hoax gitu. Kemudian relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang atau satu, ya yang tadi saya bilang. Jadi informasi itu harus tepat sasaran gitu. Kadang sekarang kan lagi zamannya hacker gitu. Ada bagi kita sebagai orang awam, ngapain data KPU dijebol? Itu makan cuma biasa aja. Tapi kalau untuk orang yang berkepentingan gitu, oh kalau dijebol itu nanti pemilihannya bisa diganti-ganti karena kita sampai saat ini percaya kepada informasi yang ada di KPU contohnya gitu. Jadi saya ulang lagi, info sesuatu itu bisa disebut informasi apabila bermanfaat bagi seseorang atau bagi yang diri sendiri atau bagi orang lain. Bisa jadi menurut kita itu informasi, tapi menurut orang lain ya bukan itu mah. Gitu. Selanjutnya yaitu sekarang masuk kepada sistem informasi itu sendiri.
yang tadi itu kita membahas kata per kata, kemudian kita masuk ke sistem informasi, sistem informasi, pengertian sistem informasi tersendiri gitu. Nah, di sini ada menurut Cagleski, ada Letts, ada O'Brien. Sempat di semester 2 ada yang tanya ke saya, kenapa dalam apa namanya definisi atau itu pakai nama Cagleski, kemudian Letts, O'Brien, kenapa nggak pakai nama eh, Hilman gitu atau menurut Yuli, ya nggak bisa gitu. Eh, ibaratnya orang nama-nama ini kenapa dicantumkan di sini karena dia itu orang yang berkompeten gitu. Jangan sampai gitu. Contohnya orang kedokteran, lulusan kedokteran gitu namanya, tapi ditanya masalah hukum gitu. Padahal dia itu kuliah dari S1 kedokteran, S2, tapi ditanya hukum. Nah, sama sebenarnya. Jadi nama-nama yang di sini itu takutnya timbul pertanyaan lagi, sebenarnya pertanyaan yang nggak semestinya ditanyain sebenarnya kalau untuk level mahasiswa. Tapi kan ada aja yang bingung. Kenapa berdasarkan ini, berdasarkan itu ya. Orang ini bisa dikutip yang pertama dari segi akademis, kemudian yang kedua itu dia udah menghasilkan jurnal. Yang kita ketahui kan untuk level akademis itu jurnal itu sebagai pokok lah untuk melakukan apa namanya jurnal, kemudian jurnal internasional ada Scopus, kemudian dari segi pendidikan dia sudah S2, S3 dan lain sebagainya. Jadi dia itu omongannya bisa didengar lah, bisa dipertanggungjawabkan. Balik lagi ke definisi sini. Jadi sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur apapun baik dari people, hardware, software maupun database yang mengumpulkan, mengubah dan menyebar informasi dalam suatu bentuk informasi. Jadi dari ketiga teori ini tergantung kita mau pakai yang mana gitu. Tapi kalau ditarik garis lurus sama aja sebenarnya intinya. Jadi sistem informasi adalah suatu kombinasi teratur. Nah, bisa jadi nanti untuk kedepannya bisa jadi Fata Fata gitu jurusan komputer S3 dan bisa jadi bikin teori sendiri gitu. Udah bebas kalau udah profesor gitu menemukan S3. Kemudian ini masih terkait dengan definisi sistem informasi. Di sini sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi bersifat manajerial, kegiatan, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada menurut Hall 2001 dalam buku Abdul Qadir, sistem informasi adalah sebuah rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan, diproses, menjadi informasi dan didistribusikan kepada pemakai. Produk yang kita lihat yaitu contohnya jadwal kuliah itu sebenarnya produk daripada sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa? Nah, sistem informasi bisa jadi produk itu dari akademik. Nah, dari akademik itu ada beberapa sistem. Ada sistem akademik, kemudian ada sistem penilaian, kemudian ada sistem apalah masuk. Nah, di sini masuk kepada teori di sini. Rangkaian prosedur formal. Sebenarnya ada rangkaian prosedur formal di mana data dikelompokkan. Kan tadi ada data mahasiswa, ada data mata pelajaran, mata kuliah, ada data dosen. Nah, data dikelompokkan di sini. Kemudian diproses. Setelah dapat data, kemudian sama sisi akad, sistem informasi akademik diproses menjadi sebuah informasi yang bermanfaat, yang berguna bagi keterkaitan lah. Kalau kita sebagai mahasiswa berarti informasi berkait dengan mahasiswa, kemudian dan distribusikan kepada pemakai. Itu kurang lebih dari definisi sistem informasi. Kemudian kenapa kita tujuan sistem informasi itu apa? Nah, tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan produk yang berisi kumpulan informasi. Jadi tadi setelah kita membahas arti kata dari sistem, kemudian kita tadi membahas terkait dengan informasi, dibuatlah sistem informasi. Nah, digabungkan. Nah, tujuannya itu untuk melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Seperti itu. Jadi, untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Jadi, tadi informasi itu kan data-data yang diolah dan berguna
Kan tadi ada data mahasiswa, ada data mata kuliah. Nah, dari data mahasiswa, data mata kuliah kan itu dua jenis yang berbeda. Nah, dikumpulkan dalam satu kesatuan. Jadi menggunakan menjadi sistem informasi akademik contohnya. Nah, untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai perlu memperhatikan tiga faktor. Itu yang pertama yaitu data tersebut harus relevan sama yang kayak tadi itu untuk kemudian tepat waktu masih sama yang tadi. Kemudian dari faktor tersebut yang terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha yaitu dari itu untuk menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Tujuannya dibuat sistem informasi. Dalam hal ini tadi di awal saya sempat share screen terkait dengan buku yang dibuat oleh Pak Bambang itu terkait dengan pembuatan sistem informasi untuk perguruan tinggi. Kenapa harus dibuat sistem-sistem itu? Sebenarnya udah dijabarkan di buku itu tuh, di buku Pak Bambang tuh. Kenapa harus dibuat? Nah, gitu. Di antaranya kalau kita tarik garis lurus untuk menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Oke, nanti di akhir kita itu lagi. Kemudian klasifikasi sistem. Kita masuk kepada klasifikasi sistem tadi untuk penjelasan sistem, kemudian informasi, kemudian sistem informasi itu sendiri. Kemudian kita masuk kepada bagian klasifikasi sistem. Nah, klasifikasi sistem merupakan suatu bentuk integrasi antara satu komponen dan komponen lain karena sistem memiliki sasaran yang berbeda. Setiap kasus yang terjadi di dalam sistem tersebut. Nah, sistem dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Yang pertama, ya, sistem tadi, yaitu sistem abstrak dan sistem fisik. Nah, adapun sistem abstrak merupakan sistem yang berupa pemikiran atau ide-ide yang tak tampak secara fisik. Misalnya sistem teologi, kemudian kan teologi juga kan kita sering menyebutnya sistem. Kadang di TV-TV itu sudah tersistematis. Nah, nanti kita pilih maksud yang dari pernyataan di TV-TV sistem tersistematis, apa itu masuk ke bagian mana. Nah, di sini nanti kita terangkan bagiannya. Sistem abstrak, mungkin dia itu termasuk sistem abstrak, merupakan sistem yang berupa pemikiran, jadi nggak terlihat gitu, pemikirannya. Sistem fisik diartikan sebagai sistem yang nampak secara fisik, sehingga setiap makhluk hidup dapat melihatnya. Ya bisa jadi sistem komputer. Nah, sistem komputer tadi balik lagi ke dasar sistem adalah rangkaian, kemudian komputer. Jadi sistem komputer ada sistem informasi berupa gabungan softwarenya, ada sistem komputer, rangkaian komputernya dari mulai power supply masuk ke mainboard itu sistem komputer, termasuk sistem fisik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah poin B, itu ada yang namanya sistem alamiah dan sistem buatan manusia. Nah, sistem alamiah ini merupakan sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Misalnya, jadi sistem tata surya. Jadi kan kalau tata surya, kalau kita pelajari di pelajaran geografi dulu, itu matahari di tengah, kemudian planet-planet berputar. Nah, itu kan sistem alamiah, jadi bukan manusia yang ngebuat. Ada sistem galaksi, ada sistem reproduksi, kemudian ada sistem pencernaan, itu termasuk sistem. Itu sistem tersebut bagian daripada sistem alamiah. Kemudian selanjutnya adalah sistem buatan manusia. Nah, sistem buatan manusia itu melibatkan interaksi manusia. Misalnya, nah kita masuk ke sistem akuntansi, sistem informasi, dan lain sebagainya. Itu sistem buatan manusia. Kemudian yang selanjutnya adalah sistem deterministik dan sistem probabilistik. Nah, sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi. Oh ya, mungkin di tempat lain atau di daerah lain ada yang udah berbuka boleh berbuka dulu karena sesuai dengan aturan dari kampus kita nanti berakhir sampai harusnya jam 7, mungkin sampai jam 6 karena dibuka puasa untuk WIB itu jam 6 lebih. Kita sambil ngabuburit aja lah. Ya. Nah, tapi kalau untuk teman-teman di daerah lain yang udah waktu masuk berbuka aja dulu. Baik, kita lanjutkan. Nah, untuk sistem deterministik dan sistem probabilistik.
Nah, sistem deterministik merupakan sistem yang beroperasi dengan tingkah laku yang sudah dapat diprediksi. Ketika contoh maksud dari sistem deterministik beroperasi dengan tingkah laku yang dapat diprediksi. Eh, Kemudian bagian-bagian dapat dideteksi dengan pasti sehingga keluaran sistem dapat diramalkan. Misalnya sistem komputer, ini udah jelas untuk ketika kita klik shutdown maka komputer akan mati. Berarti itu sistem bagian termasuk pada sistem deterministik. Kemudian sistem probabilistik. Nah, sistem probabilistik merupakan sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Misalnya sistem manusia. Ya, manusia itu kalau secara syariat gitu, secara umum eh, eh, orang itu meninggal orang itu meninggal di usia 90. Tapi pada kenyataannya itu ada yang meninggal ketika orang dewasa, ketika baru lahir, ada yang masih muda. Nah, itu masuk ke dalam sistem probabilistik. Jadi eh, sistem yang kondisinya masa depannya tidak dapat diprediksi. Apakah eh, Damar itu ke depannya akan menjadi orang sukses atau bisa jadi orang sukses, sukses, sukses lah gitu. Ke depannya jadi miliarder kan tidak bisa diprediksi. Nah, itu kan tergantung dengan termasuk sistem probabilistik. Nah, selanjutnya sistem terbuka dan sistem tertutup. Dikit lagi. Nah, sistem terbuka merupakan sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luar. Lebih spesifik dikenal dengan juga disebut dengan sistem terautomasi atau merupakan bagian dari sistem buatan manusia yang berinteraksi dengan kontrol satu dengan yang lainnya. Kemudian kita cepat saja sistem tertutup. Oke, dilanjut Pak. Sistem tertutup kita bereskan 7 menit lagi sampai jam 6 sebenarnya masih banyak lah lebih kita lanjutkan. Jadi teori ini sebenarnya sebagai penunjang aja. Tapi untuk implementasinya yang tadi saya bilang di awal, kita akan mencoba menganalisis. Tapi untuk bisa menganalisis itu, kita harus tahu dulu teorinya. Menurutnya apa gitu. Jangan sampai yang membedakan antara kursus dengan kuliah itu, kalau yang kursus ketika ditanya, buatkan sistem, buatkan analis yang langsung analisis. Tapi ketika ditanya teori, apa ini? Bingung dia menjelaskan. Dia bisa ngerjain untuk dirinya sendiri, kadang untuk mentransfer, ngasih tahu ke orang lain itu bingung. Biasanya gitu gitu untuk perbedaan. Makanya tetap kita akan jalankan teorinya seperti apa nanti kita yang tadi saya terangkan. Teorinya ini mungkin perumpamannya kayak gimana, jadi biar bisa ditangkap gitu. Kemudian kita langsung lanjut ke sistem tertutup. Sistem ini bekerja secara otomatis tanpa ada campur tangan dari pihak luar. Kemudian secara teoritis sistem tersebut ada, tetapi kenyataannya tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Contohnya sistem pencernaan yang kayak tadi makan gitu. Sebenarnya ada, tapi kan kita nggak bisa mengintervensi. Kalau makan itu ketika kita menghirup udara, kalau menurut ahli apa disebutnya IPA gitu, udara itu terdiri dari berbagai macam kandungan gitu. Ada H2O, ada O2, kan kita nggak lihat, nggak bisa ngelihat. Tapi ketika kita hirup, nggak di dalam tubuh kita itu didesain sehingga kita nggak perlu memikirkan apa yang masuk ke hidung kita itu karena udah difilter di dalam sistem tubuh kita. Disebut sistem tertutup. Kita nggak perlu tahu menau prosesnya bagaimana. Tapi kalau menurut teori di sini sebenarnya sistem tidak ada sistem yang benar-benar tertutup. Nah, kalau untuk orang awam gitu ya apa namanya emang tertutup nggak tahu prosesnya. Tapi kalau untuk orang biologi untuk kedokteran bisa dilihat dari udara masuk kemudian dan sebagainya. Kemudian peran sistem informasi. Nah, kita lanjut peran sistem informasi yaitu next mendukung pengambilan keputusan. Tadi sistem informasi membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Nah, ketika nanti apa namanya sistem informasi pendidikan perguruan tinggi itu jadi, nah akan memudahkan sebenarnya membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Contohnya ketika nilainya ketahuan
kalau sudah tersistem tadi sistem akademik, oh nilai saya kecil, nilai saya C, langsung terinformasikan ke mahasiswa. Tapi kalau manual ya lama nantinya, atau pas udah mau keluar gitu mau dicetak ijazahnya baru baru tahu. Jadi langkah si mahasiswa itu untuk ngebenerinnya bingung karena informasinya terlambat. Jadi dalam mengambil keputusannya kalau mau di apa namanya semester pendek udah nggak ada waktunya karena kan telat gitu di sini. Kemudian sistem informasi memungkinkan komunikasi lebih baik antara berbagai bagian dalam suatu organisasi. Contohnya memungkinkan komunikasi yang lebih baik. Contohnya kita sering menggunakan WA, kemudian yang sekarang kita gunakan platform Zoom. Itu memungkinkan komunikasi lebih baik. Jadi dimanapun, kapanpun, asal ada koneksi internet, kemudian komputer, hardware pada umumnya, komputer, laptop atau handphone, kita bisa melakukan kuliah. Itu memungkinkan komunikasi lebih baik dengan adanya sistem informasi. Kemudian bisa mengelola informasi. Kemudian di sini ada komponen sistem informasi. Di sini ada menurut O'Brien dan Marcus, yaitu komponen sistem informasi itu ada dua, ada ada lima. Ada lima. Contoh sistem penyimpanan dasar yaitu ada lima. Yang pertama hardware, perangkat kelas, ya tadi bisa jadi laptop, smartphone, tablet, dan lain sebagainya. Perangkat keras yang menjadi elemen krusial dalam sistem informasi. Kemudian software, perangkat lunak. Perangkat lunak yang bagi menjadi dua kelas yaitu sistem dan aplikasi. Sistem itu sendiri berarti kalau perumpamaannya di komputer ini berarti OS-nya, dan aplikasinya Zoom contohnya. Gitu. Di sisi lain aplikasi perangkat lunak seperti aplikasi email, Excel, di smartphone memberikan kemudahan dalam pertukaran pengumpulan informasi. Itu apa namanya komponen dalam sistem informasi. Sedikit lagi kita ada komponen informasi yang keempat, ada sumber data, kemudian network, sumber jaringan. Ini menurut Abraham. Tapi ini ada lagi menurut Mutayan. Nanti sebenarnya bisa dibaca-baca, tapi intinya saya membacakan untuk memahami, gitu, untuk pemahaman. Di sini untuk kata Hutayan itu komponen sistem informasi ada input block, model block, output block, teknologi, kemudian database block, kemudian control block. Kemudian di sini kayaknya udah mungkin nanti karena waktu kita sebenarnya pendek, jadi mungkin untuk minggu depan kita majukan 17. Tadinya kan kalau untuk kondisi biasa ada rentang waktu 15 menit dari jam 17, mungkin kita majukan rentang waktunya jam 17 lebih 5 lah itunya apa namanya jam jam 5 lebih lebih 10 menit. Nah, baru nanti kita mulai jenis-jenis informasi. Di sini ada sistem informasi manajemen, kemudian ada sistem informasi keuangan, ada sistem informasi manufaktur. Ini nama-nama yang general. Sistem informasi sumber daya, kalau di manusia bisa disebut, kalau di pemerintahan bisa disebut SIMPAK, sistem informasi kepegawaian, sistem informasi manufaktur. Ini nama-nama ini sebenarnya nama-nama general, tapi pada kenyataannya tergantung eh, si perusahaan itu sendiri mau dinamain apa. Tapi kalau sampai saat ini, kalau dulu-dulu itu yang namanya aplikasi atau sistem pasti namanya ada sian. Tapi lambat laun ke sini sudah nggak begitu, nama sian itu udah begitu diganti. Contohnya Tokopedia. Dia itu nggak ngomongin, padahal kan di dalamnya itu sistem penjualan, nggak disebut Simpej gitu. Malah dia pakai Tokopedia. Mungkin brandnya itu ingat kalau ini intinya ini seperti toko gitu. Mungkin ada yang namanya Bukalapak. Padahal itu kan secara itu sistem penjualan, bisa aja sistem penjualan, sistem informasi pembelian dan penjualan bisa aja. Nah, kalau sekarang itu gimana caranya nama-nama sistem itu lebih unik, Bukalapak. Nah, mungkin dianalogikan ketika buka situs itu teman-teman atau orang lain bisa membuka lapak itu sendiri.
eh, karena waktunya sudah jam 5, mungkin ada sebagian untuk mempersiapkan buka puasa. Jadi untuk mata kuliah kita kali ini kita eh, sampai di sini ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, mungkin saya cukupkan untuk mata kuliah hari ini. Saya coba cross check dulu yang tidak hadir untuk kelas semester 6 jurusan TI itu yang tidak hadir Aji, Desi, Desi hadir, Pak. oh ada Eh, Desi, bentar. Galih, kemudian Kusmunadi, Putri, kemudian Wildan, kemudian Yuli. Nah, untuk semester 2 jurusan SI itu yang tidak hadir Ahmad Fuad, kemudian Bambang, kemudian Lutfi, kemudian Nur Mujahidin, kemudian Roni. Betul? Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, terima Izin kasih. Pak, Gimana? Willy Widada hadir Pak, ada di chatnya tadi. Oh, baik. Saya nggak ngeliat chat, makanya itu jadi harus buka sama itunya. Oke, baik. Terima kasih. Jadi, untuk pertemuan kali ini, karena di bulan puasa, gitu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.